Tiga perampok mengenakan penutup wajah untuk merampok ban. Namun anak laki-laki yang bertanggung jawab menjemput mereka sama sekali tidak panik. Dia malah mendengarkan musik dan bersenang-senang sendiri. Setelah melihat rekan-rekannya berhasil, dia segera melepaskan rem tangan. Setelah semua orang naik ke mobil, sekarang saatnya untuk pertunjukannya. Dia adalah seorang pembalap handal. Menghadapi kejaran polisi yang tak kenal lelah, dia segera memutar kemudi dengan tajam. Berhasil melarikan diri dengan menggunakan mobil rumah sebagai persembunyian. Tiba-tiba muncul sebuah truk. Dia dengan gagah melakukan drifting dan dengan mudah menghindari. Rekan-rekannya terkejut dengan aksinya. Namun segera banyak mobil polisi mengejar. Dan ada juga pos pemeriksaan di depan. AWI sekali lagi tajam memutar kemudi dan masuk ke jalur seberang. Dengan mudah lolos dari kejaran polisi. Kemudian mereka tiba di lokasi yang ditentukan. Berpindah ke mobil lain untuk melarikan diri. AWI kehilangan kedua orang tuanya sejak kecil. Dan dibesarkan sendirian oleh pamannya. Hobi terbesarnya biasanya adalah balap mobil dan mendengarkan musik. Setelah kembali ke markas, bos mereka, Qiang Ge, membagi hasil curian secara merata. Qiang Ge sangat berhati-hati. Dia tidak pernah ikut dalam perampokan. Hanya bertanggung jawab merencanakan di belakang layar. Saat melakukan kejahatan, mereka selalu mengatur 3 orang secara acak untuk bertindak. AWI bertanggung jawab utama untuk penjagaan. Karena dia mencuri mobil Qiang Ge 5 tahun yang lalu. Dan menghancurkan mobil itu menjadi besi tua, menyebabkan kerusakan pada sejumlah barang berharga di dalamnya. Sejak itu, dia telah menjadi sopir untuk melunasi hutangnya selama 5 tahun. Namun setiap kali tugas selesai, Qiang Ge selalu memberinya 10.000 yuan sebagai hadiah. Sekarang, asalkan dia melakukan satu lagi, dia bisa melunasi semua hutangnya. Dia akan menyimpan uang itu di bawah lantai rumahnya. Untuk kebutuhan mendesak di masa depan. Dia juga akan menyimpan rekaman setiap tindakan. Namun bukan untuk menyimpan bukti, melainkan untuk membuat musik untuk dinikmati sendiri. Hari itu, AWI makan di restoran. Pelayan cantik Xiao Mei langsung menarik perhatiannya. Dari percakapan, mereka tahu bahwa keduanya suka musik. Kata-kata lucu AWI membuat Xiao Mei tertawa terbahak-bahak. Seketika, dia merasa jatuh cinta. Setelah pulang, dia memberitahu kabar baik ini kepada paman. Tiba-tiba, telepon berdering. Di ujung telepon adalah kakak kuat. Dia memberitahu Wei untuk bersiap-siap untuk tugas terakhir. Wei segera kembali ke markas. Kali ini, kakak kuat mengganti tim. Sasaran misi adalah truk uang. Wei sibuk mendengarkan musik sendiri. Jarinya terus mengetuk meja. Tindakan ini membuat Tuan Hitam sangat kesal. Dia merasa Wei sama sekali tidak mendengarkan rencana. Siapa yang akan bertanggung jawab jika terjadi masalah? Ternyata Wei mengulang kata-kata kakak kuat dengan lengkap. Ternyata dia bisa membaca bibir. Tuan Hitam tidak bisa berkata-kata saat melihatnya. Saat senja tiba, aksi mereka mulai secara resmi. 3 perampok mengenakan penutup kepala, langsung menuju truk uang di depan. Sementara itu, Wei seperti biasa asyik sendiri. Setelah selesai, perampok segera naik ke mobil. Semuanya berjalan lancar pada awalnya. Namun mobil mereka baru saja keluar sudah ditabrak oleh sebuah pickup. Pihak lawan adalah seorang polisi sipil. Dia mengeluarkan pistol dan menembakkan beberapa kali. Wei tidak berani berlama-lama dan segera melarikan diri. Dia langsung memutar arah dan menabrak petugas pengawal yang mengejarnya dengan kereta dorong. Namun di depannya, pickup kembali menghalangi. Dia dengan cepat memutar kemudi dan mengarahkan mobil ke atas lereng. Dengan begitu, dia berhasil lolos dari kejaran lawan. Kemudian dia membawa mobilnya ke jalan raya. Namun pickup kembali mengejarnya. Sang penjahat marah dan hendak menembak. Namun malah akhirnya ditabrak oleh lawan. Mobil kehilangan kendali dan langsung menabrak bagian bawah truk. Untungnya, Wei bereaksi cepat. Dan berhasil mengeluarkan mobilnya tepat waktu. Dan menabrak pagar pembatas sebelum turun ke jalan di bawah. Polisi sipil juga belajar dengan baik. Namun kemampuan mengemudinya sungguh buruk. Akhirnya pickup terbalik. Agus dan teman-temannya berhasil melarikan diri. Menyelesaikan pekerjaan terakhir ini, Kak Qiang memenuhi janji dan memberinya 10.000 yuan. Memberinya kesempatan untuk hidup seperti yang diinginkannya. Agus segera menemui Xiao Mei, mengungkapkan perasaan cintanya padanya. Dan Xiao Mei sudah lama menyukainya. Keduanya akhirnya bersatu. Kemudian dia mencari pekerjaan mengantar makanan. Mengucapkan selamat tinggal pada masa lalunya. Hari itu, dia dan Xiao Mei memiliki kencan pertama mereka. Mereka pergi ke restoran mewah. Menikmati momen indah ini sepenuhnya. Tak disangka Kak Qiang menemukannya lagi. Agus takut Xiao Mei mengetahui masa lalunya. Maka dia segera mengikutinya. Kak Qiang berharap dia akan membantunya sekali lagi. Karena dia tidak bisa menemukan pengemudi yang lebih baik dari Agus. Awalnya Agus tidak ingin menyetujuinya. Namun Kak Qiang mengancam dengan nyawa Xiao Mei dan paman itu. Pada akhirnya, Wei hanya bisa mengalah. Keesokan harinya, Kak Qiang membawanya ke kantor pos. Memberitahunya bahwa targetnya adalah cek pos. Kemudian mengatur agar dia masuk untuk mengintai. Meskipun Wei agak gugup, namun dia masih ingat posisi kamera pengawas dan jumlah penjaga. Setelah kembali, baru menyadari bahwa perampok telah diganti. Kali ini adalah pasangan berambut panjang dan 3 orang tua hitam. Kak Qiang menyusun rencana tindakan yang rinci.
Malam itu, mereka berencana pergi makan. Dan tempat yang mereka tuju adalah restoran tempat Xiao Mei bekerja. Ah Wei hanya bisa pura-pura tidak mengenal. Xiao Mei yang cerdas juga tidak menyapa mereka secara aktif. Namun dari tatapan mata mereka berdua, Tuan Hitam masih bisa melihat kecurigaan. Dia menarik senjata untuk membunuh Xiao Mei. Untungnya, Ah Wei segera menghentikannya. Kejadian itu menarik perhatian Xiao Mei. Akhirnya, Tuan Hitam menyerah. Keesokan harinya, aksi resmi dimulai. 3 orang masuk untuk merampok. Ah Wei menunggu sendirian di luar. Pada saat itu seorang wanita datang untuk bekerja di kantor pos. Dia segera menggelengkan kepala untuk menunjukkan agar orang tersebut tidak masuk. Wanita itu melihat situasi dan segera lari menjauh. Namun hanya dalam sekejap mata. Orang tersebut malah memanggil polisi. Perampok baru saja merampok kantor pos. Dia langsung menembak mati polisi di pintu masuk. Melihat kekejaman dari perampok tersebut, Ah Wei merasa sangat marah di dalam hatinya. Beberapa orang mendorongnya untuk segera pergi. Dia menabrak truk di depannya dengan gas penuh. Perampok tersebut tertusuk besi dan langsung tewas. Longgar yang marah bertanya apa yang sebenarnya ingin dilakukannya. Namun pada saat itu polisi sudah tiba di lokasi. Kedua belah pihak segera terlibat dalam pertempuran sengit. Ah Wei kemudian melarikan diri saat kekacauan terjadi. Di tengah kekacauan, istri Longgar terluka parah. Oleh karena itu, Longgar membenci Ah Wei. Dia melepaskan semua kemarahannya kepada polisi. Sementara itu, Ah Wei sudah kembali ke rumah. Dia mengeluarkan uang yang telah dia tabung selama bertahun-tahun. Semuanya dimasukkan ke dalam dekapan paman. Kemudian dia membawa paman ke panti rehabilitasi. Kemudian dia pergi ke restoran tempat Xiao Mei bekerja. Bersiap untuk pergi jauh bersamanya. Tidak disangka bahwa Chang Mao telah menunggu di sana. Dia ingin membuat Ah Wei juga merasakan kesedihan kehilangan cinta sejati. Saat itu seorang polisi muncul. Dia datang ke restoran untuk ke toilet. Memanfaatkan momen bingung Chang Mao, Ah Wei langsung menembaknya. Lalu mereka menarik Xiao Mei dan segera pergi. Mereka berdua tiba di markas besar Qiangde. Berencana menukar uang dari perampokan dengan uang tunai dan kabur. Meskipun Qiangde selalu memanfaatkan Ah Wei, tapi dia juga tidak ingin melihatnya mati. Saat Ah Wei mengambil uang dan bersiap untuk pergi, tiba-tiba sebuah mobil polisi melambat mendekat. Orang di dalam mobil itu adalah Chang Mao. Qiangde segera menembak. Namun dia langsung ditabrak mati oleh Chang Mao. Ah Wei segera naik mobil dan kabur bersama Xiao Mei. Bagaimana mungkin Chang Mao melewatkan kesempatan ini begitu saja? Namun dia lupa bahwa Ah Wei adalah seorang pembalap profesional. Bagaimanapun dia tidak bisa mengejar lawannya. Dia malah tidak sengaja menabrak mobil di sampingnya. Namun Ah Wei tidak pergi. Dia tahu saatnya mengakhiri semuanya. Saat Chang Mao mengejarnya lagi, kedua orang itu sudah menghilang. Tiba-tiba Xiao Mei muncul di samping. Longhair baru saja mengangkat senjata untuk membidik. Dan melihat Ah Wei berganti mobil dan datang dengan cepat. Langsung menabrak mobil Chang Mao ke bawah gedung. Mereka pikir semuanya sudah berakhir. Ternyata Chang Mao masih hidup. Dia melompat keluar mobil sebelum mobil jatuh. Chang Mao menembak telinga Ah Wei 2 kali. Menyebabkan dia kehilangan pendengarannya sejenak. Di saat genting ini, Xiao Mei dengan cepat membantu dia keluar dari situasi sulit. Saat dia mengayunkan tongkat besi lagi, dia ditangkap. Ah Wei mengambil pistol yang terjatuh. Menarik pelatuk di depan rambut panjang. Rambut panjang yang tertembak di lututnya tidak bisa berdiri. Jatuh dari atap dan langsung menerima kotak makanan. Dengan ini semua krisis terselesaikan. Akhir cerita, Ah Wei dan Xiao Mei pergi dengan mobil. Bersiap untuk pindah ke kota lain dan memulai kehidupan baru. Filmnya juga berakhir di sini. Terima kasih telah menonton.